Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini bersama saya Arsila Khairunisa, kita akan membahas mengenai materi seputar dengan sholat. Yang pertama, pengertian dan dalil sholat. Setiap muslim tentu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu dalam sehari, seperti yang sudah tertuang dalam rukun Islam yang kedua. Selanjutnya, definisi salat sendiri ialah yang pertama, salat dari segi bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah syara berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam dengan syarat tertentu. Dalil diwajibkannya salat yaitu pada Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, sungguh salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat. Syarat sholat adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sebelum melaksanakan sholat dan menjadi penentu sah atau tidaknya sholat yang dilakukan. Syarat-syarat sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi, hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan untuk sholat, sedangkan orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk sholat. Yang kedua, sudah balik. Seorang muslim yang telah mencapai usia pubertas atau menginjak dewasa sudah diwajibkan sholat. Tetapi, jika seorang anak sudah menginjak 7 tahun, wajib diajarkan dan diperintah untuk melaksanakan sholat agar nantinya ketika sudah balik terbiasa melaksanakan sholat. Selanjutnya berakal. Berakal artinya mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Dengan kata lain, orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Untuk hadas kecil, kita sucikan dengan berwudu. Apabila tidak ada air, maka dengan tayamum. Untuk hadas besar, kita sucikan dengan mandi wajib. Yang keempat yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki ialah dari pusar sampai lutut, dan untuk perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang selanjutnya yang kelima yaitu telah masuk waktu yang telah ditentukan masing-masing sholat. Sholat yang dikerjakan sebelum masuk waktunya, maka sholatnya wajib untuk diulangi. Yang keenam yaitu menghadap kiblat, dan yang terakhir yaitu mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai rukun sholat. Rukun sholat adalah segala ketentuan yang harus dilakukan baik itu perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, rukun sholat yaitu hal-hal yang harus dilakukan dalam sholat. Apabila salah satu rukun tidak dilakukan atau sengaja ditinggalkan, maka batalah sholat yang kita lakukan. Adapun rukun sholat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat dibarengi dengan takbiratul ihram. Yang kedua, takbiratul ihram lafaznya yaitu Allahu Akbar. Dan yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Apabila tidak mampu duduk, maka berbaring sambil menghadap kiblat. Apabila tidak mampu, maka dengan isyarah mata. Yang selanjutnya yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam yaitu sujud dengan tumakninah. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang kesembilan, tasyahud akhir. Yang sepuluh, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca salam yang pertama. Yang ke-12 yang terakhir yaitu tertib. Tertib yaitu berurutan mengerjakan rukun-rukun yang telah disebutkan tadi. Baik, yang materi yang terakhir yaitu yang membatalkan sholat. Adapun yang membatalkan sholat ialah yang pertama berhadas, terkena najis baik badan, pakaian, atau tempat sholat, berkata-kata dengan sengaja di luar bacaan sholat, terbukanya aurat, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat. Selanjutnya makan dan minum dengan sengaja. Selanjutnya lagi bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, membelakangi kiblat, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, tertawa dalam sholat, mendahului imam dalam 2 rukun. Yang terakhir yaitu murtad. Baik teman-teman, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.